CVPMU didirikan pada tanggal 2 Januari 2002 yang berusaha di bidang industri keramik. Dalam tahun pertama operasionalnya memperoleh laba bersih setelah pajak sebesar 10 juta. CVPMU dimiliki oleh Amir dan Budi. Mutasi modal kedua anggota sekutu tersebut adalah sebagai berikut. Untuk mutasi kredit, 1 Januari investasi awal oleh Amir 22 juta, Budi 15 juta. 1 Maret, tambahan investasi dari Amir 2.500.000 dan pada 15 Agustus, tambahan investasi dari Budi 5 juta. Untuk mutasi debitnya, 1 April 2002 penarikan oleh Amir 2 juta, 1 Juli 2002 penarikan oleh Budi 2.500.000. Diminta, dengan menggunakan ketentuan pembagian laba atau rugi di bawah ini, buatlah jurnal pembagian laba rugi tahun buku 2002. Untuk yang pertama, laba rugi sama. Kita lihat bahwa perusahaannya memperoleh laba sebesar 10 juta. Maka jawabannya jurnalnya itu laba di debit, kredit, modal, Tuan Amir, dan di kredit lagi modal Tuan Budi bertambah. Nah, labanya kan 10 juta. Maka karena dibagi 2, Tuan Amir dan Tuan Budi akan mendapatkan masing-masing 5 juta. Inilah jawaban untuk permintaan A, laba rugi sama. Selanjutnya, laba rugi dibagi sesuai dengan perbandingan modal awal. Untuk jurnalnya itu laba 10 juta, namun modal Tuan Amir bertambah menjadi 5.950.000 dan modal Tuan Budi berkurang menjadi 4.050.000. Nah, mengapa seperti ini? Ini dapatnya dari kita lihat modal awal Amir dan Budi. Amir 22 juta dan Budi 15 juta. Dijumlahkan maka menjadi 37 juta. Nah, kita kali untuk mencari perbandingannya, maka kita cari 22 juta dibagi 37 juta dikali 100%. Nah, setelah dapat, kemudian hasilnya kita kalikan 59,5% dikali jumlah laba yaitu 10 juta. Maka dapatlah hasilnya 5.950.000. Begitu juga dengan modal Tuan Budi 15 juta dibagi 37 juta dikali 100%. Hasilnya itu 40,5%. 40,5% dikali 10 juta sama dengan 4.050.000. Nah, selanjutnya laba rugi dibagi sesuai dengan perbandingan modal akhir. Kita lihat, untuk mencari modal akhirnya, kita kurangkan dan kita tambahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh Amir dan Budi. Untuk Amir yang pertama dia memiliki modal 22 juta, lalu ada tambahan 2.500.000, lalu ditarik menjadi 2 juta. Totalnya itu sekitar 22 juta 500. Kemudian
dipertambah 500.000 ya, dari 22 juta menjadi 22.500.000. Kemudian Budi pertama 15 juta, lalu ditambah 5 juta, lalu ditarik 2.500.000. Maka modalnya yang tersisa yaitu 17.500.000. Kita jumlahkan 17.500.000 ditambah 22.500 hasilnya 40 juta. Nah, untuk 40 juta ini kita bagikan dari modal untuk mencari perbandingannya. Rp22.500.000 dibagi 40 juta sama dengan 43,5%. Nah, selanjutnya Selanjutnya 43,5% dikali jumlah labanya sama dengan 4.350.000. Oh, maaf ya teman-teman, ini bukan 22, namun ini untuk yang Tuan Budi, yaitu 17.500.000. Nah, dapatlah hasilnya seperti ini. Maka untuk modal Tuan Budi adalah 4.350.000 dan modal Tuan Amir adalah 5.650.000. Nah, untuk mencarinya ini sama seperti untuk mencari modal Tuan Amir sama dengan mencari modal Tuan Budi. 20.500.000 dibagi 40 juta dikali 100. Kemudian hasilnya dikali 10 juta. Nah, selanjutnya laba rugi dibagi sesuai dengan perbandingan modal rata-rata. Untuk modal Tuan Amir itu ada 5.950.000 dan ini 4.050.000. Nah, dari mana untuk perhitungannya itu? Kita hapus dulu biar nggak bingung. Nah, untuk perhitungannya yang pertama untuk Tuan Amir, kita lihat 1 Januari Amir memiliki investasi ataupun modal 20 juta. Sampai dengan Maret ada tambahan 2.500.000. Nah, ini kita kalikan 2. Untuk Amir 22 juta karena dia sampai Maret, maka dia hanya 2 bulan. Berarti 22 kali 2 44 juta. Nah, selanjutnya pada tanggal 1 April ada penarikan nih senilai 2 juta. Maka untuk modalnya ini 24.500.000 sampai dengan April adalah 1 bulan. Maka tetap 24.500.000. Selanjutnya dari 24.500.000 ini ada tambahan investasi sampai Agustus. Sampai dengan
karena ditarik dari 7.500.000, ini ditarik 2 juta, maka tadi uangnya sisa 22.500.000. Nah, kita hitung dari April hingga Desember, 22.500.000 itu ada 9 bulan. 22.500.000 dikali 9 adalah 202.500. Maka ditambahkan 44 juta ditambah dengan 24.500 lalu ditambah dengan 202.500. Nah, hasilnya sama dengan 271 juta. Inilah untuk modal tuan Amir. Untuk modal tuan Budi itu yang pertama 15 juta dari Januari, lalu ada penarikan pada bulan Juli 2.500.000. Nah, dari Januari hingga Juli itu ada 6 bulan, maka 15 dikali 6 adalah 90 juta. Karena 15 juta dikurang 2.500.000 hasilnya adalah 12.500.000. Dari Juli ke Agustus ada tambahan investasi 5 juta. Ini ada sekitar 1,5 bulan. Maka 12.500.000 dikali 1,5 bulan sama dengan 18.750. Nah, selanjutnya dari tambahan investasinya itu bulan 12 Agustus sampai dengan Desember ada 4,5 bulan, maka 17.500.000 dikali 4,5 sama dengan 78.750. Dapatlah hasilnya 187.500. Nah, setelah dapat, sama seperti yang tadi kita lakukan, kita jumlahkan dulu 271 ditambah 187.500, hasilnya 458.500. Setelah dapat ini, kita cari sama dengan 271 dibagi dengan 59,5. Nah, setelah dapat kita kalikan sama dengan 59,5 dikali 10 juta, hasilnya adalah 5950. Begitu menurut Tuan Budi, kita bagikan 187.500 dibagi 458.500, hasilnya adalah 40,5. 40,5 dikali 10 juta sama dengan 4.050. Selanjutnya, sebagai sekutu modal, maka Amir mendapatkan bonus sebesar 10% dari laba bersih setelah pajak. Setelah itu baru dibagi dengan perbandingan 6:4. Nah, kita kerjakan. Tadi 10% dikali 10 juta sama dengan 1 juta. Nah, setelah itu kita kurangkan 10 juta dikurang 1 juta, hasilnya 9 juta. 9 juta ini kita buat perbandingan 6:4.
Amir mendapatkan 6 dan Budi mendapatkan 4. Biar mudah langsung kita tekan aja. 60% dari 9 juta itu ada 5.400.000. Lalu 40% dari 9 juta itu adalah 3.600.000. Setelah dapat, kita masukkan ke dalam jurnal. Laba pada modal Tuan Amir dan modal Tuan Budi. Labanya itu ada 10 juta. Lalu untuk modal Tuan Amir, tadi kan di sini dibuat Amir mendapatkan 10%, itu 10%-nya 1 juta. Maka 5.400.000 tambah 1 juta sama dengan 6.400.000. Maaf ya teman-teman, ada kesalahan. 6.400.000 dan Budi tetap mendapatkan 3.600.000. Itu adalah jawaban dari kelima pertanyaan ini. Semoga teman-teman mengerti, saya juga mengerti dan semua mengerti. Terima kasih telah menonton.